kesudahan setiap manusia. Apabila kita melihat keadaan dunia pada hari ini, kita harus bersiap sedia pada setiap saat, sebab dunia ini memang sangat bahaya sekali. Alkitab juga mengingatkan kita, hari kematian itu tidak dapat dielakkan. Ini memang sudah ditetapkan oleh Tuhan, cuma bergantung kepada waktunya saja. Waktu itu adalah di dalam tangan Tuhan. Tidak kira kita muda, pertengahan baya atau sudah lanjut umur. Hari meninggal sama seperti hari lahir. Itu bukan di dalam tangan kita. Oleh yang demikian, kita harus membuat segala persiapan apabila hari itu tiba. Jangan seperti orang yang hanya tinggalam di dalam hal-hal dunia saja. Setelah mati ada penghakiman. Penghakiman itu menunjukkan kita harus memberi segala perhitungan kepada Tuhan. Jadi saudara, pada hari ini apabila kita merenungkan perkara ini, apakah kita sudah bersiap sedia untuk bertemu dengan Tuhan? Apabila kita melihat anugerah keselamatan yang ditawarkan atau yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, ada berapa ramai orangkah yang betul-betul menerima anugerah keselamatan? Memang ini tidak dinafikan, sebab kita menuruti segala ajaran Alkitab. Tetapi masalah dia, ramai orang yang lain percaya juga kepada Yesus. Ada yang boleh dikatakan sangat baik orangnya, sangat benar, tetapi dalam iman kepercayaan tidak menurut Alkitab. Jadi bagaimanalah kesudahan mereka nanti? Inilah yang menakutkan. Dalam Alkitab jelas mengatakan apabila manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa telah masuk ke dalam dunia. Dan karena dosa, akibatnya adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Dan sekarang begitu ramai orang yang kena dosa ini, yang akan mati karena dosa. Inilah yang menakutkan. Selain daripada dosa, apa yang menyebabkan seseorang itu meninggal? Apabila tubuhnya sudah tua dan tubuhnya ini mulai merosot. Dalam firman Tuhan, apa yang ditetapkan bagi umur manusia adalah 70 tahun, kalau kuat sampai 80 tahun. Jangan kita katakan 70-80 itu lama sekali. Itu sebenarnya singkat sekali. Jadi saudara, apabila kita jatuh sakit atau apabila sudah meningkat umur kita, kita tahu hari itu sudah dekat. Selain daripada lanjut umur, kita sangat takut yaitu jatuh sakit. Biasanya kalau kita jatuh sakit, kita tidak jauh dari mati. Jangan kita katakan, dokter itu dapat menolong kita. Kalau dokter dapat menolong kita, dokter sendiri tidak akan mati. Kita semua sama-sama saja. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Nabi Elisa adalah seorang nabi yang sangat hebat. Sebab dia meminta 2 bagian roh yang hinggap pada gurunya, yaitu Nabi Elia. Tetapi akhirnya dia jatuh sakit juga. Dia dapat menyembuhkan orang yang sakit serta membangkitkan orang yang mati. Kuasanya seperti kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dia satu orang, kekuatannya seperti satu tentara, tetapi akhirnya meninggal juga. Saudara-saudari sekalian, kematian itulah kesudahan setiap manusia. Oleh yang demikian, apabila kita jatuh sakit, itu sudah tanda-tanda bahwa kita ini adalah begitu lemah sekali. Selain daripada itu, kemalangan juga meragut tidak sedikit nyawa manusia. Setiap hari beribu-ribu orang juga meninggal karena kemalangan itu. Bagi kita yang selamat, jangan kita anggap itu adalah nasib kita.
Semuanya itu adalah karena Tuhan melindungi kita. Sebenarnya kita semua rentang terhadap kematian. Kita terdedah kepada kuasa maut ini, apalagi pada akhir zaman ini. Di sini sana kita melihat peperangan tercetus di antara bangsa-bangsa dan negara-negara. Selain dari itu, ini aktiviti pengganas atau teroris itu sangat leluasa. Oleh yang demikian, di mana saja kita pergi, kematian itu menantikan kita. Jadi kita harus berjaga-jaga. Bencana alam juga memainkan satu peranan yang besar dalam pembunuhan manusia. Beberapa tahun kebelakangan ini, kita telah melihat beberapa banyak tempat kena gempa bumi, gunung berapi meletus, pemanasan global. Ada juga tempat yang kena kelaparan. Ini semua merakut banyak jiwa manusia. Setiap tahun kita mendengar badai yang begitu dahsyat melanda bumi ini. Jadi semuanya itu telah membunuh tidak sedikit manusia. Dengan itu kita tahu bahwa hidup kita ini tidak ada jaminan. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan keadaan ini? Yang pertama, marilah kita hidup berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan itulah satu harapan kita. Amsal 16 ayat yang ke-7. Ya, ayat ini menunjukkan jika jalan seseorang itu berkenan kepada Tuhan, musuh-musuh kita pun berdamai dengan kita. Musuh-musuh kita itulah yang mau membunuh kita. Bukan musuh jasmani saja, musuh rohani itulah yang paling kita takut. Oleh yang demikian, ini juga satu cara untuk melindungi hidup kita. Selain dari itu, harus menjauhi segala perbuatan yang jahat dan bahaya. Pada zaman rasul-rasul, apabila orang mendengar Injil keselamatan, tentu tidak sedikit orang yang percaya. Tetapi kemudian mereka itu telah berhadapan dengan banyak penganiayaan. Sampai pada hari ini kita dapat melihat tempat di mana mereka berlindung daripada keganasan pemerintah yang mau membunuh mereka. Seperti pada hari ini, karena pandemik itu, banyak perusahaan sudah berhenti. Banyak perniagaan itu tidak dapat dijalankan lagi. Tidak sedikit orang mengalami kerugian yang besar. Ramai orang membunuh diri. Ada yang menggantung diri, ya, ada yang lompat dari bangunan yang tinggi, ada juga yang minum racun. Mengapa boleh terjadi begitu? Karena tidak ada harapan lagi. Jadi saudara, dunia ini bau dengan mayat-mayat manusia. Tempat ini bukan tempat yang sesuai bagi kita. Yakobus pasal 4 ayat 14. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Atas kehendak Tuhan saja kita dapat hidup di bumi ini. Jadi marilah kita menjalani hidup kita dengan bijak. Jangan seperti orang yang bodoh. Pergunakanlah waktu yang masih ada.